Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Video ini akan terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Jadi, kalian diharapkan untuk menontonnya secara berurutan. Pada video modul 3 ini, akan membahas tentang seputar evaluasi informasi. Evaluasi informasi merupakan sebuah proses melakukan evaluasi atau penilaian terhadap suatu informasi serta sumbernya, meliputi analisis, mulai dari sumber sampai isi informasinya, serta dampaknya terhadap penerima informasi. Hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan evaluasi adalah penilaian relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran suatu informasi. Ada berbagai jenis kriteria dalam mengevaluasi sebuah informasi. Kriteria ini bisa berdasarkan jenis sumber informasinya. Sumber informasi yang akan dijelaskan saat ini adalah informasi yang bersumber dari jurnal dan situs web. Dalam mengevaluasi sebuah jurnal, ada 5 kriteria yang harus dilihat. Kriteria pertama adalah peer review atau ulasan. Jurnal yang digunakan sebagai sebuah sumber informasi haruslah jurnal yang telah diulas atau ditinjau oleh ahlinya. Yang kedua, ada referensi. Dalam sebuah jurnal, pasti memuat kutipan-kutipan yang berisi informasi ilmiah. Sumber asli dari kutipan-kutipan inilah yang harus disertakan dalam referensi. Yang ketiga, yaitu ketepatan. Ketepatan dalam sebuah jurnal perlu diperhatikan. Tidak semua penulis akurat dalam meliput sumber informasi penelitiannya. Dalam sebuah jurnal, penulis akan mengutip dan memparafrasekan dari penelitian dan publikasi lain. Pada bagian tinjauan pustaka, ketepatan inilah yang bisa dilihat dari referensinya. Kriteria selanjutnya yaitu objektif. Sebuah jurnal harus bersifat kritis dan disajikan secara objektif. Hal ini dikarenakan dalam sebuah jurnal akan ada informasi ilmiah yang perlu keakuratan atau ketepatan dalam penulisannya. Oleh sebab itu, penulisan yang objektif tanpa memasukkan unsur yang bersifat pandangan pribadi perlu diperhatikan. Dan kriteria jurnal yang terakhir adalah otoritas penulis. Sebuah jurnal dapat ditulis oleh individu, sekelompok penulis, perusahaan, atau agen sponsor seperti asosiasi atau organisasi. Salah satu dari jenis penulis ini mungkin memiliki otoritas dalam domain yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda tergantung pada topiknya. Seringkali dalam kelompok penulis, akademisi senior atau peneliti akan terdaftar di samping penulis mahasiswa menyoroti otoritas artikel. Setelah mengetahui kriteria evaluasi pada jurnal, selanjutnya kita akan mengetahui kriteria dalam mengevaluasi informasi dari sumber web. Secara garis besar, kriteria evaluasi sumber informasi pada situs web atau online ini hampir sama dengan kriteria evaluasi informasi pada jurnal. Kriteria pertama dalam mengevaluasi informasi dari situs web adalah penulis dan otoritas. Beberapa situs web dapat diedit oleh semua orang tanpa ada batasan. Bahkan, kita bisa melihat siapa saja yang mengedit informasi tersebut. Sayangnya, tidak semua orang yang mengedit informasi di situs web ini mempunyai otoritas. Hal ini bisa menyebabkan penyebaran informasi yang salah. Kriteria yang kedua adalah akurasi dan kelengkapan. Tidak seperti jurnal yang mempunyai referensi, beberapa situs web tidak menyediakan sarana untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan dalam sebuah informasi, sehingga informasi yang beredar di situs web rentan berisi informasi yang salah. Kriteria selanjutnya adalah stabilitas. Kita semua pasti tahu, ada banyak situs web yang sangat mudah diedit data informasinya. Karena sangat mudah diedit, kestabilan informasi pada situs web sangat rentan. Kriteria terakhir dalam mengevaluasi situs web adalah bias, misrepresentation, propaganda, dan komersial. Informasi di web sering diterbitkan oleh penulis atau organisasi untuk mendukung sudut pandang tertentu, atau untuk tujuan komunitas, promosi produk, atau bahkan politik. Situs web ini
mungkin hanya menyajikan satu sudut pandang tertentu dan dapat memberikan gambaran yang salah, atau dengan sengaja membiaskan informasi yang disajikan untuk memajukan agenda tertentu. Untuk mengevaluasi sumber informasi, maka hal yang perlu digunakan adalah dengan membuat pertanyaan sederhana kepada diri sendiri pada saat melakukan evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari kriteria evaluasi informasi sebelumnya. Sebagai contoh, pada evaluasi informasi yang bersumber dari jurnal, maka pertanyaannya akan seperti 1. Apakah artikel jurnal tersebut merupakan artikel yang sudah melalui peer review? Kedua, apakah penulis menampilkan referensi dan juga kutipan yang ia gunakan di dalam artikel? Ketiga, apakah referensi yang digunakan akurat dengan artikel jurnal yang ditulis? Yang keempat, apakah penulis menggunakan penulisan yang kritis dan objektif dalam jurnal tersebut? Dan yang kelima, apakah penulis mempunyai otoritas dalam penulisan artikel? Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, dalam mengevaluasi sebuah informasi, kita dapat membuat pertanyaan dari kriterianya. Sebagai contoh, kita dapat lihat dari hasil pencarian jurnal atau artikel sebagaimana yang sudah dijelaskan pada modul 2, seperti gambar di samping. Berdasarkan pertanyaan pertama, kriteria jurnal yaitu apakah artikel jurnal tersebut merupakan artikel yang sudah melalui peer review. Artikel jurnal yang kami gunakan merupakan artikel yang sudah melalui pre-review dalam pencarian di ProQuest. Selain itu, artikel ini dipublish oleh Cornell University Press, sehingga sudah pasti telah diulas oleh para ahlinya di bidang tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua, terkait penggunaan referensi jurnal. Dapat dilihat bahwa artikel ini memberikan keterangan referensi dengan jelas pada bagian bawah setiap halamannya. Lalu, pertanyaan ketiga, tentang ketepatan referensi dengan artikel yang ditulis. Jika dilihat pada bagian daftar referensi tersebut, maka referensi yang digunakan sangat tepat, karena semua referensi berhubungan dengan artikel yang ditulis. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan keempat, terkait penulisan yang kritis dan objektif. Artikel jurnal yang kami temukan ini tentu ditulis dengan objektif. Hal ini karena artikel jurnal tersebut berisi tentang sejarah negara. Jika artikel tidak ditulis secara kritis dan objektif, maka ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisannya. Dan berdasarkan pertanyaan terakhir, yaitu terkait otoritas penulis dalam penulisannya. Tentu saja, penulis artikel jurnal ini memiliki otoritas dalam penulisannya, karena jika tidak memiliki otoritas dalam penulisan, tentu tidak dapat dipublish secara luas seperti ini. Nah, itu tadi merupakan cara dalam melakukan evaluasi terhadap sumber informasi, disertai beberapa pengertian serta kriterianya. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham dengan cara mengevaluasi informasi untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video modul 3 ini.